Nurbania Koten dengan nomor induk mahasiswa 14118024. Saya mahasiswa program studi pendidikan biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Katolik Widya Mandira Kubang. Tujuan saya membuat video ini untuk mengikutsertakan tugas dari mata kuliah Ekologi Tumbuhan dengan dosen pengasuh Ibu Himilda Tidora Sombo, SPD, MSI. Dalam video ini saya akan membawakan materi tentang ketergantungan dalam ekosistem dan siklus air, dalam hal ini masyarakat tumbuhan. Oke, baik, kita masuk pada materi pertama, yaitu tentang ketergantungan dalam ekosistem. Jadi ketergantungan hidup tumbuhan terjadi secara kompleks, mirip dengan ketergantungan hidup yang terjadi dalam masyarakat manusia dengan segala bentuk kelas sosial mereka. Oleh karena itu, spesies-spesies tumbuhan yang mengalami ketergantungan hidup dalam masyarakat tumbuhan akan membentuk golongan-golongan ekologi, sehingga anggota dari golongan ekologi yang sama akan memiliki bentuk kehidupan dan pola hubungan dengan lingkungan yang serupa. Golongan ekologi tumbuhan yang mengalami ketergantungan hidup disebut Sinusiae. Jadi Sinusiae ini merupakan suatu golongan tumbuhan yang mempunyai bentuk kehidupan yang serupa, menduduki relung yang serupa, dan memainkan peran yang serupa. Sinusiae juga didefinisikan sebagai kumpulan-kumpulan individu spesies yang secara ekologi memiliki tuntutan kebutuhan hidup serupa pada suatu habitat meskipun secara taksonomi individu spesies tersebut berbeda. Di dalam kehidupan ekosistem terdapat saling ketergantungan antara satu spesies tumbuhan dengan spesies tumbuhan yang lainnya. Misalnya dalam hal naungan, air, hara, mineral, dan relung, sehingga ketergantungan atau keterikatan antara satu tumbuhan dengan tumbuhan lainnya dapat saling menguntungkan, juga dapat saling merugikan atau mematikan. Adapun contoh bentuk hubungan ketergantungan tumbuhan antara lain. Yang pertama, epifit. Epifit merupakan semua tumbuhan yang menempel dan tumbuh pada tumbuhan lain untuk mendapatkan sinar matahari dan air. Epifit tidak bergantung pada bahan makanan yang berasal dari tumbuhan yang ditempeli, karena dia mendapatkan unsur hara dari mineral-mineral yang terbawa oleh udara, air, hujan, atau aliran batang dan cabang tumbuhan lain. Epifit mampu melakukan proses fotosintesis untuk pertumbuhan dirinya, sehingga epifit bukan termasuk parasit. Selain epifit, contoh yang kedua adalah tumbuhan parasit. Tumbuhan parasit adalah tumbuhan yang hidup menempel pada tumbuhan lain dan mengambil makanan dari tumbuhan ini. Tumbuhan parasit ini digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama, tumbuhan semiparasit atau semiparasites atau partial parasites, dan yang kedua adalah tumbuhan parasit sempurna atau total parasites. Selain tumbuhan parasit, contoh yang ketiga adalah mikoriza. Mikoriza merupakan bentuk hubungan simbiosis mutualisme antara cendawan dengan perakaran tumbuhan. Yang contoh yang keempat adalah nodul akar. Nodul akar atau bintil akar adalah bentuk simbiosis mutualisme antara bakteri Rhizobium spp dengan akar tumbuhan. Rhizobum adalah bakteri yang memiliki kemampuan menambat nitrogen dari udara dan dalam proses yang disebut fiksasi biologis. Contoh yang kelima yaitu tumbuhan pencekik. Tumbuhan pencekik biasa disebut juga dengan strangler, yang berarti spesies tumbuhan yang pada awalnya hidup sebagai epifit pada suatu pohon, setelah akar-akarnya mencapai tanah dan dapat hidup sendiri, lalu mencekik, bahkan dapat membunuh pohon tempat bertumbuh. Contoh yang keenam yaitu liana. Liana merupakan spesies tumbuhan merambat. Tumbuhan ini memiliki batang yang tidak beraturan dan lemah, sehingga tidak mampu mendukung tajuknya. Contoh yang ketujuh yaitu hewan hutan atau satwa liar. Hewan hutan atau satwa liar merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat tumbuhan.
Hewan tersebut selain sebagai konsumen untuk sumber makanannya, juga menggunakan tumbuhan untuk tempat beraktivitas, khususnya hewan arboreal seperti monyet, tupai, dan siamang yang sebagian besar aktivitas hidupnya di atas pohon. Yang berikutnya adalah interaksi tumbuhan dalam ekosistem. Dalam suatu ekosistem, berbagai jenis tumbuhan dan organisme lain hidup bersama-sama dan saling berinteraksi. Dalam suatu komunitas, misalnya hutan, bermacam-macam komunitas tumbuhan seperti pohon, perdu, semak, herba, lumut, dan sebagainya tumbuh dan berkembang, berinteraksi satu dengan yang lainnya dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pepohonan di hutan yang tajuk atau kanopinya menaungi tumbuhan lain akan berinteraksi dengan tumbuhan perdu, lumut, epifit atau herba yang tumbuh di bawah tajuk atau sekitarnya karena dapat mengurangi intensitas cahaya yang diterima tumbuhan tersebut. Menurut Sukla dan Cadel pada tahun 1996 menyebutkan bahwa interaksi tumbuhan yang terjadi adalah interaksi antara tumbuh-tumbuhan dengan tumbuhan lain yang terdapat dalam satu komunitasnya. Yang kedua, antara tumbuh-tumbuhan dengan hewan. Yang ketiga, antara tumbuh-tumbuhan dengan organisme mikrobiota. Pengaruh interaksi tersebut dapat bersifat netral, positif, atau negatif. Macam-macam interaksi tumbuhan dengan makhluk hidup lainnya adalah yang pertama, netralisme, yang berarti interaksi yang sebenarnya hanya bersifat hubungan atau asosiasi saja, bukan interaksi yang sebenarnya. Dan yang kedua, protokooperasi, yang artinya interaksi dua jenis individu yang akan mendapatkan keuntungan, tetapi asosiasi kedua individu tersebut bukan merupakan keharusan. Contohnya seperti lumut dengan keong, lumut memperoleh hara dari keong dan keong yang ditumbuhi lumut mendapat perlindungan. Yang ketiga yaitu mutualisme, yang artinya hubungan yang memberikan keuntungan kepada masing-masing yang berinteraksi dan merupakan keharusan. Contohnya seperti mikoriza, yaitu hubungan antara jamur dengan akar tumbuhan. Jamur menghasilkan nutrien yang tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan, sedangkan jamur mendapatkan makanan dari tumbuhan inang. Yang keempat yaitu komensalisme, yang berarti interaksi antara dua individu yang memberikan keuntungan pada salah satu individu jenis populasi, sementara individu yang lain tidak memperoleh keuntungan apa-apa atau netral saja. Contohnya seperti anggrek atau paku-pakuan yang menempel pada tumbuhan inang. Yang berikutnya yang kelima adalah amensalisme. Amensalisme ini merupakan interaksi persaingan dalam bentuk yang lemah. Hubungan individu yang satu dirugikan atau sesaat, sementara individu yang lain tidak dirugikan atau netral. Contohnya seperti allelopati yang dihasilkan tumbuhan Eucalyptus globulus yang mengganggu metabolisme tumbuhan lain. Yang keenam adalah parasitisme. Parasitisme merupakan interaksi di mana satu jenis organisme mengambil atau memperoleh makanan dari organisme lainnya. Misalnya benalu yang hidup di cabang pohon. Yang ketujuh adalah predasi. Predasi ini berarti interaksi yang menangkap atau mengejar dan membunuh mangsanya, umumnya terdapat pada hewan. Misalnya seperti pada tumbuhan kantung semar yang memangsa serangga. Yang kedelapan yaitu kompetisi atau persaingan, merupakan interaksi dua individu atau lebih mencari atau berusaha mendapatkan sumber makanan dari habitat atau sinar matahari dan nutrien yang sama. Kita masuk pada materi yang kedua yaitu tentang siklus air. Gudang air terbesar di alam adalah samudra. Akan tetapi masih banyak gudang-gudang air lainnya di permukaan bumi yang berupa badan-badan perairan seperti danau, rawa, waduk, dan sungai. Dari gudang-gudang air tersebut akan menguap ke udara yang biasa disebut dengan evaporasi, kemudian membentuk awan, dan akhirnya turun lagi ke bumi dalam bentuk presipitasi atau yang biasa kita sebut hujan, sehingga air akan mencapai ke seluruh permukaan bumi
melalui presipitasi dan terus akan bergerak lagi masuk ke bumi, mengalir ke sungai, ke danau, ke laut, menguap dan seterusnya sesuai dengan siklusnya. Di dalam siklus air atau siklus hidrologi, air akan berpindah melalui berbagai tahap yang sangat kompleks, apalagi pada permukaan bumi yang bervegetasi seperti hutan, maka proses hidrologi menjadi lebih kompleks. Dalam siklus air, pohon merupakan media pemindahan atau transfer air hujan ke tanah melalui proses penahanan sementara air hujan oleh tajuk pohon, aliran batang, dan air lolos, serta sebagai pemindahan air dari dalam tanah ke vegetasi dan ke atmosfer melalui evapotranspirasi. Butir-butir air hujan yang jatuh ditahan oleh tajuk pohon sehingga tidak langsung menimpa tanah. Penahanan air hujan oleh tajuk pohon akan mengurangi risiko tetesan langsung ke tanah, sehingga aliran permukaan atau air yang mengalir di permukaan tanah dapat dikendalikan. Air hujan yang ditahan oleh tajuk pohon sebagian dialirkan perlahan-lahan melalui batang yang disebut sebagai aliran batang atau stem flow. Sebagian jatuh langsung dari tajuk atau melalui penetesan dari daun dan cabang yang disebut sebagai air lolos atau throat fall. Dan sebagian lagi tertahan sementara oleh tajuk, kemudian diuapkan kembali ke udara yang disebut sebagai air intersepsi. Pada daerah yang bervegetasi pohon, air lolos dan aliran batang merupakan bagian dari presipitasi yang sampai ke permukaan tanah dan masuk ke dalam tanah melalui proses infiltrasi. Infiltrasi air hujan pada daerah bervegetasi akan lebih besar bila dibandingkan dengan daerah yang tidak bervegetasi, sebab vegetasi tersebut menghasilkan serasah yang dapat meningkatkan porositas tanah. Meningkatnya infiltrasi dan perlokasi tanah atau peristiwa bergeraknya air ke bawah dalam profil tanah berdampak positif terhadap meningkatnya muka air tanah. Jika muka air meningkat, maka akan mengurangi kekeringan dan mencegah terjadinya kekeringan pada musim kemarau. Sedangkan berkurangnya air permukaan menyebabkan berkurangnya erosi, berkurangnya sedimentasi, mencegah tanah longsor, dan bahaya banjir dapat terkendali. Sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang ketergantungan dalam ekosistem dan siklus air, dalam hal ini masyarakat tumbuhan. Sekiranya video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam membawakan materi atau dalam video ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.